Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Firman Panipahan, YouTuber dari Panipahan. Kemarin setelah saya upload video tentang Ganjar Pranowo Nyapres dan koalisi perubahan, koalisi besar itu menjadi gonjang-ganjing gitu ya. Ternyata ada komentar begini, Pak Prabowo itu ditikam dari belakang, begitu kira-kira bunyinya. Antara sepakat sama tidak, tapi saya berpikir bisa jadi iya gitu, bahwa kita ketahui kader PDIP itu sangat solid ya, sangat solid. Kalau kita lihat jawaban-jawaban dari siapa, misalnya Ganjar Pranowo ketika diwawancarai oleh Najwa Shihab, apakah Anda keberatan dengan sebutan petugas partai? Justru Ganjar dengan doktrin yang luar biasa dari PDIP menjawab, saya sama sekali tidak keberatan. Justru memang benar bahwa dia adalah petugas partai dan itu sesuai konstitusi katanya. Luar biasa. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Tapi saya mau kembali lagi kepada Prabowo itu ditikam dari belakang. Siapa yang menikam? Pertanyaannya itu kan. Yaitu yang membentuk tim besar itu, atau koalisi besar, atau koalisi kebangsaan itu. Siapa? Inisiatornya adalah Joko Widodo. Luar biasa. Tidak ada yang menyangka hal itu akan terjadi. Tiba-tiba PDIP memutuskan Ganjar Pranowo sebagai capres, dan koalisi kebangsaan atau koalisi besar ya bingung. Ini gimana? Seharusnya PDIP itu menjadi salah satu opsi kan, karena mereka melihat elektabilitas Ganjar juga personalnya juga tidak terlalu tinggi. Hanya saja elektabilitas dari partainya tinggi gitu ya. Nah, ini yang kemudian koalisi besar itu menganggap Ganjar ini mungkin jadi opsi apa ya istilahnya, jadi opsi cawapres gitu. Ternyata hari ini tidak bisa. Dia sudah menjadi capres, dan PDIP berdiri sendiri sebagai partai dan sekarang ini ya mulai melobi-lobi partai-partai kecil untuk bergabung dengan partai PDIP. Karena memang bagaimanapun besarnya PDIP, kalau tidak bergabung dengan partai-partai yang lain itu akan menjadi berat sekali. Oke, misalnya PDIP menguasai Jawa Tengah, menguasai Jawa Timur, tapi di pelosok-pelosok negeri sana, apalagi misalnya dia tidak bekerja sama dengan partai-partai kecil yang notabene menguasai daerah-daerah perkampungan dan sebagainya itu kan. Nah, itu saya rasa PDIP itu pasti akan mengusahakan wakil presidennya atau cawapresnya itu dari partai-partai kecil. Kemungkinan itu ada Golkar, bukan kecil dalam pengertian ini ya, tapi memang mereka persentase kemenangan di 2019 itu kecil gitu kan. Yang paling besar itu kan PDIP gitu. P3 itu juga menjadi incaran itu. Nah, bagaimana nasib Prabowo? Prabowo sekarang sedang berdarah karena memang ditikam dari belakang oleh Joko Widodo. Sekarang Jokowi malah seolah-olah mengejek abis-abisan
Prabowo itu. Bagaimana cara mengejeknya? Ya, dia membuat koalisi besar, tapi dia ikut andil dalam pencapresan Ganjar Pranowo. Kendati Jokowi adalah dari partai PDIP, tapi secara etik, karena dia yang membuat tim koalisi besar itu, seharusnya dia tidak boleh ikut gitu, apapun konsekuensinya. Tapi lagi-lagi yang paling mengerti aib dari suatu kader partai, dari seorang kader partai, ya partai itu sendiri. Barangkali Jokowi terjegal oleh partainya sehingga dia harus ikut, atau apapun alasannya itu, atau by design, kita nggak tahu. Oleh karena itu memang di dalam politik itu memang tidak ada teman yang abadi ya, dan tidak ada lawan yang abadi juga. Yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Kita belajar dari fenomena Jokowi ini yang sangat luar biasa, menipu 5 partai besar. Di antaranya ada Gerindra, di sana ada Prabowo yang digadang-gadang sebagai capres. Sekarang statusnya gantung. Bagaimana pertanggungjawaban Jokowi sebagai politisi, sebagai tokoh, sebagai orang yang dihormati? Apakah dia bisa memegang identitas itu? Kalau memang Jokowi tidak bisa berbuat apa-apa, ya asumsi selama ini bahwa Jokowi itu adalah boneka, dalam pengertian tanda petik ya, diatur, didesain oleh kekuatan di luar dirinya, itu benar sekali. Padahal sebelumnya, di video sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa Jokowi tunjuk power. Dia berupaya untuk melawan kekuasaan, dalam pengertian dia memang benar bahwa dia lepas dan bebas dan tidak ada beban, tapi ternyata itu semua omong kosong. Jokowi tetaplah Jokowi yang menyampaikan banyak pandangan, menyampaikan banyak statement, tapi isinya bohong semua. Begitu kira-kira di video singkat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.